Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, bersyukur kita kepada Allah hari ini bisa melaksanakan suatu ibadah di mana ibadah tersebut merupakan ibadah spesial, ibadah yang mana Allah langsung yang akan membalasnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa terbaik di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat berbingkai salam mari kita bingkiskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafarin, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan." Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Qur'an, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam, al-manqulu ilaina bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatih. Quran merupakan kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat Nabi, diturunkan kepada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril diturunkan kepada kita secara mutawatir. Orang yang membaca Quran dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu penting untuk kita baca. Sejak dulu kecil kita disuruh oleh orang tua untuk belajar Al-Quran, belajar Iqra, belajar Abatasa. Itu bagian dari cara orang tua kita mendidik kita agar bisa melafazkan ayat suci Al-Quran. Karena orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa melalui dengan wasilah Al-Quran. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang ingin berkalam dengan Allah, mencurahkan isi hatinya dengan Allah, falyaqra'il Quran, bacalah Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah itu mengapresiasi bagi orang yang belajar membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Hadirin soimin, soimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hafizil lisan. Mereka yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Lidah memang tidak bertulang, tetapi sebab lidah berapa banyak orang meninggal dunia. Sebab lisan, sebab lidah berapa banyak orang itu bermusuhan, saling berkelahi. Lidah memang tidak bertulang, tetapi ia mampu menyakiti hati orang lain. Maka dikatakan dalam satu perkataan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu bergantung bagaimana cara ia menjaga lisannya. Kalau dia itu mampu menjaga lisannya, maka sebab lisannya dia akan masuk surga. Kalau ia tak mampu menjaga lisannya ia gunakan untuk mencaci, memaki,
dan membuat hati orang lain itu tersakiti, maka sebab lisannya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terkait itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik ataupun diam. Hadirin shaimin shaimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan mereka yang lapar. Lapar membuat seseorang itu bisa mendekati kepada kekufuran. Berapa banyak orang yang meninggal dunia sebab kelaparan? Berapa banyak orang yang menggadaikan imannya, menjual akidahnya sebab kelaparan? Alangkah indahnya jika negeri kita, mereka yang kaya membantu mereka yang miskin, mereka yang kuat membantu mereka yang lemah. Maka dari hal itu Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada kita, siapa orang yang memberikan makan kepada mukmin yang sedang lapar, maka Allah akan berikan makanan dari buah-buahan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin shaimin shaimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan keempat, orang yang dirindukan surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ramadan sudah kita rasakan hari ini. Ramadan sudah bersama dengan kita. 11 bulan kita menantikan Ramadan. 11 bulan kita menunggu tamu agung yang berupa Ramadan ini. Hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang tahun lalu bersama kita, sahur sama-sama, berbuka sama-sama, salat tarawih sama-sama, tapi tahun ini mereka sudah tiada lagi bersama kita karena mereka sudah meninggal dunia. Kita yang hari ini diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, mari kita maksimalkan untuk beribadah, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, salat tarawih, tadabbur Al-Quran, qiraatul Quran, salat tahajud, sahur dan seterusnya. Di siang hari pun juga kita berpuasa, karena memang orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Hadirin shaimin shaimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar saja, menahan haus saja, tapi kita mampu menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Karena berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang ia dapatkan hanya haus dan lapar. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga agar puasa kita tetap berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta. Yang kedua al-ghibah, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Yang keempat sumpah palsu atau janji palsu. Dan yang kelima an-nadhuru bisyahwat, melihat sesuatu dengan nafsu atau dengan syahwat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya semoga apa yang kita hajatkan di Ramadan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam tahun kehidupan kita. Dan kami penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.